Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Johnny Roxen. Seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya, bahwa di kesempatan kali ini juga saya masih akan mencoba bercerita tentang Provinsi Yogyakarta. Namun tentunya dengan cerita serta masa atau waktu yang berbeda. Sebelum lanjut kepada cerita, tidak lupa juga saya ucapkan bagi siapapun yang sedang menyaksikan video ini, semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam berbagai urusan. Langsung saja menuju cerita. Sebenarnya cerita ini bukan merupakan cerita petualangan, namun lebih kepada cerita pengalaman ketika dulu saya masih tergabung dalam salah satu band ya, dan band saya itu merupakan salah satu band yang mengusung musik metal ya dalam pergerakannya. Jadi bisa dikatakan cerita kali ini merupakan cerita perjalanan saya ketika saat dulu mendapatkan job atau tawaran manggung ya di daerah sekitar Jogja. Memang lokasinya bukan tepat di Jogja, melainkan di Kabupaten Purworejo gitu. Hanya saja karena saat itu kami juga mampir ke Jogja setelah selesai dengan urusan manggung tersebut. Jadi ceritanya dulu ketika kalau tidak salah sekitar tahun 2009, sekitar bulan November kalau tidak salah, saat itu saya yang kala itu masih berada di bangku kuliah ya, kalau tidak salah semester akhir, bukan semester akhir sih, tapi memang di akhir-akhir masa kuliah saya, karena seharusnya saya itu lulus kuliah itu di tahun 2007 atau 2006 ya, itu seharusnya gitu. Cuma karena ya biasalah anak muda jadi kuliah saya agak telat, sehingga di tahun 2009 itu saya masih duduk di bangku kuliah. Saat itu band kami menerima tawaran manggung untuk salah satu acara ya di Purworejo, dan seperti biasa setelah berdiskusi dengan anggota band lainnya, akhirnya kami sepakat untuk mengambil job tersebut. Untuk kemudian sekitar tanggal 9 November kalau nggak salah, kami pun berangkat menuju ke Purworejo di waktu malam hari ya, ingat saya. Saat itu kami berkumpul di Cibiru ya, di Bandung, di salah satu base camp komunitas Ujung Berung. Dulu ada salah satu warnet di dekat Cibiru sana, kami berkumpul di sana. Mungkin teman-teman yang mondar-mandir daerah sana udah paham, di sana ada salah satu warnet namanya Explore. Nah, saat itu di sana itu merupakan salah satu titik tongkrongan anak-anak komunitas Ujung Berung ya gitu. Jadi kala itu kami berkumpul di sana sebagai meeting point malam-malam. Dan kalau tidak salah kami waktu itu pergi ke Purworejo menggunakan sekitar 3 unit mobil ya gitu. Karena memang dari Bandung sendiri bukan hanya band saya sendiri, namun ada 2 band lainnya dari komunitas kami yang diundang juga ke acara tersebut. Hingga cerita kami memulai perjalanan tersebut sekitar pukul 9 malam lah ya, atau 10 mungkin gitu. Kami menyusuri jalan pantai selatan, jalur pantai selatan menuju Garut, menuju Tasik, Cilacap, Kebumen, hingga akhirnya sampai di Purworejo gitu. Perjalanan saat itu tidak dilakukan secara tergesa-gesa,
kami malah banyak berhenti, banyak beristirahat sambil nongkrong-nongkrong, ya walaupun hanya beristirahat hanya untuk sekedar makan atau ngopi. Dan dalam perjalanan tersebut memang kami habiskan untuk banyak bercanda ya, banyak bercanda dan kadang saling menjahili gitu ya. Memang seperti itulah lah kalau orang bilang itu hari Bandung lah ya gitu. Jadi memang seru saat itu, sehingga sangat sulit ya jika saat itu kita bisa tidur tenang dalam mobil selama perjalanan tersebut, karena siapapun yang memejamkan mata saat itu sudah pasti akan diganggu oleh teman-teman yang lain ya gitu. Jadi memang susah untuk beristirahat gitu. Perjalanan tersebut cukup memakan waktu yang lama ya jika dibandingkan kita naik bus menuju ke Purworejo, itu pasti lebih singkat gitu. Sementara dalam perjalanan kami tersebut, perjalanannya cukup memakan waktu yang cukup lama karena kami sering berhenti dan nongkrong-nongkrong terlebih dahulu, mengingat karena memang kami tidak terburu waktu. Acaranya sendiri baru akan diselenggarakan sekitar hari Minggu ya, dari Minggu pagi sampai sore. Dan saat itu kami berangkat sekitar Jumat malam ya kalau tidak salah gitu. Sehingga sampai di Purworejo itu kalau tidak salah sekitar pukul 9 atau pukul 10 pagi ya, karena memang perjalanannya cukup lama. Sesampainya kami di Purworejo, kami menginap di salah satu rumah yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara ya, yang memang masih kolega teman kami juga gitu. Dan saat itu kami disediakan tempat untuk beristirahat di salah satu rumah ya yang terletak di Kabupaten Purworejo gitu. Dan sesampainya kami di Purworejo itu, jelas kami langsung beristirahat ya, mengistirahatkan badan agar di keesokan hari saat kami manggung, kami bisa memberikan penampilan yang maksimal gitu. Sebenarnya saat itu ketika kami sampai itu, kami rencananya akan langsung melakukan soundcheck ya, namun karena venue dari acara tersebut belum siap dengan segala peralatan panggungnya, hingga akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat dulu di tempat yang telah disediakan tersebut. Saat itu saya pribadi bangun sekitar pukul 3 sore ya, mungkin karena terlalu kecapean gitu. Bangun sekitar sore hari dan hanya berjalan-jalan di sekitar rumah yang disediakan tersebut, yang memang berada di perkampungan ya, tidak di perkotaan, di area perkampungan yang memang nuansanya cukup membuat saya cukup kerasan ya tinggal di lingkungan tersebut, karena melihat rumah-rumahnya masih bergaya arsitektur rumah-rumah Jawa yang limas gitu. Jarang sekali melihat bangunan modern gitu. Dan jalanan menuju rumahnya pun masih jalanan biasa saja, ya memang sudah aspal tapi memang jalanan-jalanan kampung seperti biasa. Dan yang paling seru itu melihat pemandangan warga sekitar yang hilir mudik dengan menggunakan sepeda ontel gitu. Jadi bagi saya pribadi cukup membuat tertarik ya, karena saya sendiri merupakan penggemar budaya-budaya vintage gitu ya, gaya-gaya vintage klasik seperti itu. Terlebih rumah yang kami tempati itu memang berarsitektur Jawa kuno dengan segala macam kelengkapan rumahnya juga yang masih kental dengan adat dan budaya Jawa. Ketika sore mulai menjelang, akhirnya kami pun melakukan soundcheck ya, karena peralatan yang berada di venue sudah tersedia, hingga kami langsung menuju ke venue acara melakukan soundcheck ya. Seperti biasa soundcheck lah, namanya anak band waktu itu, nyeting-nyeting peralatan gitu. Karena memang ketika kita ngeband manggung kesana kemari itu, soundcheck itu menjadi hal penting ya, karena
peralatan yang kita bawa itu belum tentu settingannya cocok dengan sound system yang disediakan oleh panitia di acara tersebut. Oleh karena itu, kenapa kebanyakan musisi itu selalu meminta cek sound sebelum mereka melakukan performance ya atau manggung. Saat itu kami pun melakukan cek sound dan memang cukup lama karena memang saat itu sound yang saya pakai pun agak sedikit kurang cocok ya dengan peralatan yang saya miliki gitu. Sehingga memang diperlukan waktu yang cukup lama dalam cek sound tersebut. Namun tetap ya nggak terlalu lama banget lah karena ada pengisi acara lainnya yang memang menunggu untuk bergiliran melakukan cek sound gitu. Keesokan harinya kami dijadwalkan manggung itu sekitar sore ya kalau tidak salah, karena memang acaranya tidak sampai malam juga, hanya sampai ke sore hari, dan itu saya dijadwalkan manggung itu sekitar pukul 4 sore atau pukul 5 lah kalau tidak salah. Saya lupa, meskipun kami dijadwalkan manggung pukul 4 sore, tapi kami datang ke venue acara pada duhur ya kalau tidak salah. Ya hanya sekedar untuk melihat performance sebelumnya ya, karena saat itu format acaranya itu seperti parade festival, dimana dari pagi hingga sore itu banyak band-band peserta yang mengikutinya gitu. Dan kebetulan band saya saat itu menjadi ya bisa dibilang bintang tamu ya dalam acara tersebut gitu, sehingga kami manggung di sekitar penghujung acara. Dan setelah cukup lama menunggu, akhirnya tiba juga giliran band kami untuk mengisi acara. Dan saat itu banyak sekali kendala teknis yang kami temui di panggung ya. Salah satunya drum set drummer saya yang simbalnya selalu jatuh, hingga bahkan di beberapa lagu sound yang saya pakai ternyata tidak keluar ya, tidak kedengaran sama sekali di atas panggung karena sound monitor untuk output gitar yang saya pakai itu ternyata mati ya, dan baru terdengar itu sekitar di lagu terakhir. Jadi 3 lagu sebelumnya itu saya mengandalkan feeling ya, karena tidak mendengar sama sekali gitu. Suara dari instrumen lainnya yang dimainkan oleh rekan satu band saya sama sekali tidak terdengar bagi saya. Namun ya karena namanya juga show must go on gitu, jadi walaupun agak sedikit kurang nyaman dengan kendala teknis tersebut, karena kami itu memang performer kan, jadi memang sudah seharusnya lah ya, terkadang kita dituntut untuk tetap memberikan pertunjukan yang baik bagi penonton. Dan kebetulan video rekaman dari pertunjukan tersebut masih saya miliki, jadi langsung saja kita saksikan videonya seperti apa. Selamat menyaksikan.
Lagu selanjutnya. Lanjut kepada cerita, setelah beres tanggung jawab kami sebagai performer di acara tersebut, akhirnya kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ya dari Purworejo ke Jogja gitu. Itulah kenapa pengalaman kali ini saya sertakan juga gitu, karena memang pada saat itu kami pun melakukan perjalanan menuju ke Jogja gitu. Jadi setelah beres dengan kewajiban kami di Purworejo, kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju Jogja, hanya sekedar ya untuk nongkrong-nongkrong lah ya, main-main sebentar ke Jogja gitu. Sambil ada beberapa rekan juga yang memiliki urusan dengan teman-teman di komunitas Yogyakarta juga gitu. Namun kepergian kami menuju Jogja itu tidak langsung dilakukan setelah beres acara ya, tapi di keesokan harinya. Jadi kami sempat menginap dulu di rumah singgah yang disediakan tadi.
untuk kemudian keesokan paginya baru kami menuju ke Jogja gitu. Di Jogja sendiri tidak banyak cerita ya, memang kami hanya mengunjungi beberapa distro clothing yang memang dimiliki oleh rekan-rekan komunitas metal kami yang ada di Jogja gitu. Jadi memang saat itu perjalanannya bisa dibilang itu untuk beneran urusan metal lah ya gitu. Nggak ada urusan yang lainnya gitu. Jadi saat itu pun kami menghabiskan waktu itu nongkrong di Jogja itu ya di distro-distro di clothing yang dimiliki oleh rekan-rekan kami dari Jogja tersebut. Memang tidak banyak cerita ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, karena selain perjalanan ini bukan untuk menuju Jogja, juga perjalanan ini memang bukan merupakan perjalanan yang diinisiasi secara pribadi ya oleh diri saya, sehingga mau tidak mau kami termasuk saya pun harus menyesuaikan dengan schedule jadwal yang sudah ditentukan dari panitia penyelenggara yang mengundang kami ke acara tersebut gitu. Dan sekitar cukup lama kami berada di Jogja gitu, sekitar sehabis duhur gitu. Akhirnya kami pun memutuskan untuk kembali ke Bandung. Di perjalanan pulang pun sama, tidak terlalu banyak cerita selain diwarnai dengan canda tawa serta kejahilan dari teman-teman kami. Saya pun sudah cukup lelah saat itu, sehingga perjalanan pulang ini terasa begitu cepat ya gitu. Jadi bisa dikatakan excitednya sudah mulai menurun karena ini perjalanan pulang gitu, dan orang-orang pun sudah mulai kecapean gitu. Hingga kalau tidak salah sekitar tengah malam atau pukul 10 atau pukul 11 lah, akhirnya kami pun tiba kembali di kota Bandung. Mungkin itu saja cerita yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa selalu menjadi sesuatu yang berguna bagi siapapun yang menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.